Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kreiza Julian Petra Kese dengan NIM 2024 01011211. Di sini saya akan membahas materi tentang pasar uang pasar modal yang saya dapatkan dari pertemuan satu hingga dengan pertemuan yang ketujuh. Yang pertama ada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Di sini itu membahas tentang Bank Indonesia atau BI sebagai Bank Sentral Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini berbeda dengan bank umum seperti BCA atau BRI. Kalau bank umum itu fokus mencari keuangan dan melayani masyarakat secara langsung. Kalau Bank Indonesia itu lebih fokus menjaga kestabilan ekonomi negara. Bank Indonesia itu juga bersifat independen, artinya dalam mengambil keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain. Hal ini tuh penting supaya kebijakan yang dibuat itu benar-benar berdasarkan kondisi ekonomi Indonesia. Nah, tujuan utama Bank Indonesia itu adalah menjaga kestabilan nilai rupiah. Maksudnya itu supaya harga barang itu tetap stabil dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing itu juga tetap terjaga. Dalam menjalankan tugasnya, BI itu punya beberapa fungsi penting dalam perekonomian Indonesia. Fungsi yang pertama yaitu menjalankan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga inflasi tetap stabil. Fungsi yang kedua adalah menjaga sistem pembayaran. Saat ini transaksi ekonomi itu nggak hanya menggunakan uang tunai, tapi juga ada transfer, mobile banking, QRIS, dan e-wallet. QRIS itu sendiri adalah Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu standar kode QR pembayaran di Indonesia yang dibuat oleh Bank Indonesia supaya semua aplikasi pembayaran itu bisa digunakan dalam satu kode QR. Selain itu, BI juga menjaga stabilitas sistem keuangan agar kondisi perbankan tetap aman dan masyarakat tetap percaya untuk menyimpan uang di bank. BI juga bekerja sama dengan pemerintah, OJK, LPS, dan lembaga perbankan lainnya. Kerjasama tersebut itu penting agar kondisi ekonomi nasional itu tetap stabil dan terhindar dari krisis. Nah, selanjutnya ini ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatur kondisi ekonomi melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Nah, kebijakan ini tuh tujuannya untuk menjaga inflasi, menjaga kestabilan rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam menjalankan kebijakan moneter, BI ini menggunakan beberapa instrumen, yaitu BI 7-day reverse repo rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia. Ketika inflasinya terlalu tinggi, BI ini biasanya menaikkan suku bunga supaya masyarakatnya lebih tertarik menabung daripada meminjam uang. Dengan begitu, jumlah uang beredar bisa berkurang. Selain itu juga ada operasi pasar terbuka, yaitu eh, kegiatan jual beli surat berharga untuk mengatur likuiditas. Yang ketiga itu ada giro wajib minimum atau dana cadangan yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia. Selanjutnya ada Inflation Targeting Framework dan inflasi. Nah, di Indonesia ini menggunakan sistem kebijakan moneter yang disebut Inflation Targeting Framework atau ITF, yang artinya itu Bank Indonesia menjadikan inflasi sebagai target utama dalam menjaga moneternya. Setelah krisis global pada tahun 2008, sistem ini berkembang menjadi Flexible Inflation Targeting Framework karena BI itu nggak hanya fokus pada inflasi, tapi juga memperhatikan stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonominya. Inflasi sendiri ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Penyebabnya itu karena permintaan masyarakat meningkat, biaya produksi naik, atau kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya ada stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi ketika lembaga keuangan dan sistem pembayaran itu tetap berjalan dengan baik, walaupun ada tekanan ekonomi. Hal ini tuh penting karena kalau sistem keuangannya terganggu, dampaknya itu bisa besar. Misalnya kayak masyarakat menjadi panik dan menarik uang secara besar-besaran di bank.
Terus juga ada kredit macet meningkat atau contohnya kayak investasinya juga menurun. Nah, karena itu Bank Indonesia itu ikut menjaga stabilitas sistem keuangan. BI juga memiliki fungsi sebagai lender of last resort, yaitu membantu memberikan dana sementara kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas agar kondisi perbankannya itu tetap aman. Selanjutnya ada keuangan inklusif dan UMKM. Bank Indonesia juga mendorong terciptanya keuangan inklusif, yaitu supaya seluruh masyarakatnya itu bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan. Nah, saat ini perkembangan teknologi membuat layanan keuangan menjadi lebih praktis. Contohnya, kayak melalui QRIS, mobile banking, internet banking, fintech, atau dompet digital. Fintech itu adalah finansial teknologi, yang dimana layanan keuangan berbasis teknologi seperti pembayaran digital atau pinjaman online. Itu fintech. Selain itu, BI juga mendukung perkembangan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi dan perluasan pembayaran digital. Contohnya kan sekarang banyak UMKM yang sudah menggunakan QRIS, sehingga pembelinya itu bisa bayar menjadi lebih mudah, jadi lebih praktis dalam pembayaran. Selanjutnya ada pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana sementara dan menjaga likuiditas dalam sistem keuangan. Jadi pihak yang memiliki kelebihan dan bisa menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Pasar uang ini memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian, antara lain menjaga likuiditas, yaitu dengan membantu memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Selain itu, pasar uang itu juga membantu kebijakan moneter. Bank Indonesia berjalan lebih efektif dan membantu memperlancar aktivitas ekonomi. Terus juga ada pelaku dalam pasar uang yang terdiri dari Bank Indonesia, Bank Umum, pemerintah, perusahaan, serta investor institusi. Nah, semua pihak tersebut itu saling melakukan transaksi dana jangka pendek sesuai kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya ada instrumen pasar uang. Dalam pasar uang ini terdapat beberapa instrumen yang digunakan untuk transaksi jangka pendek. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia. Instrumen ini digunakan BI untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Contohnya, ketika uang yang beredar itu terlalu tinggi dan inflasinya naik, BI dapat menjual SBI ini supaya uang di masyarakatnya itu jadi berkurang. Yang kedua itu ada Treasury Bills atau surat utang jangka pendek pemerintah. Instrumen ini digunakan pemerintah untuk mendapatkan dana dalam jangka pendek. Biasanya jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya digunakan untuk membantu kebutuhan pembiayaan pemerintah sementara. Yang ketiga itu ada sertifikat deposito, yaitu deposito yang dapat diperjualbelikan. Eh, jadi pemilik deposito ini gak harus menunggu sampai masa depositonya ini selesai kalau ingin mencairkan dananya. Yang keempat ada interbank call money atau pinjaman antar bank jangka pendek. Instrumen ini digunakan ketika ada bank yang kekurangan dana sementara dan membutuhkan tambahan likuiditas dengan cepat agar kegiatan operasionalnya itu tetap berjalan dengan lancar. Nah, jadi semua instrumen ini memiliki tujuan utama untuk menjaga likuiditas dan membantu kebutuhan dana jangka pendek dalam sistem keuangan. Pasar modal Indonesia. Pasar modal ini adalah tempat perusahaan memperoleh dana jangka panjang melalui penjualan saham atau obligasi kepada masyarakat. Melalui pasar modal ini, perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produksi. Selain itu, masyarakatnya juga bisa melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, di Indonesia ini pengawasan pasar modal dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan kalau perdagangan sahamnya ini dilakukan oleh BEI
atau Bursa Efek Indonesia. Dalam pasar modal terdapat beberapa pelaku penting, yaitu yang pertama emiten. Emiten ini merupakan perusahaan yang menjual saham atau obligasi kepada masyarakat untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua itu ada investor. Investor ini adalah pihak yang membeli efek untuk investasi. Mereka ini tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Investor ini bisa berasal dari masyarakat biasa, perusahaan, maupun institusi besar. Yang ketiga ada broker. Broker atau perusahaan sekuritas. Broker ini berfungsi sebagai perantara dalam transaksi jual beli saham. Selanjutnya itu ada manajer investasi, yaitu pihak yang mengelola dana investasi masyarakat. Contohnya pada reksadana, dana dari banyak investor ini akan dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen. Selain memiliki peluang keuntungan, pasar modal juga memiliki resiko. Dalam pasar modal ini dikenal prinsip high risk, high return. Artinya semakin besar keuntungan yang diharapkan, maka semakin besar juga risiko yang akan dihadapi. Selanjutnya ada analisis industri Indonesia. Sektor industri ini memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan mendorong ekspor. Selain itu, sektor industri juga membantu meningkatkan nilai tambah suatu barang sehingga memiliki harga jual yang lebih tinggi. Namun, Indonesia ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam sektor industri, seperti biaya logistik yang tinggi, ketergantungan impor bahan baku, persaingan global yang semakin ketat, serta perkembangan teknologi industri yang semakin cepat. Karena itu, Indonesia ini perlu meningkatkan kualitas industri dan sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan negara lain di era globalisasi. Selanjutnya ada resesi dan kondisi ekonomi di Indonesia. Resesi adalah kondisi ketika aktivitas ekonominya ini mengalami penurunan dalam periode tertentu. Biasanya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi melambat, pengangguran meningkat, daya belinya masyarakatnya itu menurun, serta investasinya itu jadi lemah. Contoh dampaknya adalah perusahaan mengurangi produksi, bahkan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja karena penjualannya itu menurun. Saat ini Indonesia ini belum mengalami resesi karena pertumbuhan ekonominya ini masih positif. Tapi kondisi ekonomi global yang belum stabil ini tetap perlu diwaspadai karena bisa mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia. Dari materi yang sudah dibahas, kesimpulannya adalah Bank Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia melalui kebijakan moneter dan pengawasan sistem keuangan. Selain itu, pasar uang dan pasar modal juga memiliki peran besar dalam mendukung investasi, menjaga likuiditas, serta membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Seluruh bagian dalam sistem keuangan saling berkaitan sehingga kestabilannya ini harus terus dijaga. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan kondisi ekonomi Indonesia ini harus tetap stabil dan berkembang dengan baik di tengah tantangan ekonomi global. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.